Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Firnanda dengan NIM 3 digit terakhir 009, kelas Pendidikan Biologi A 2019. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi bioteknologi, model pembelajaran project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu sudah mengirimkan presensi di grup WhatsApp. Dipersilakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Saya beri waktu selama 2 menit. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Iya, Ibu. Ibu akan menunjukkan gambar ini. Nah, dilihat dulu. Apakah gambar ini? Ada yang tahu? Produk bioteknologi, Bu. Ya, betul sekali. Bioteknologi. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi produk bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengidentifikasi organisme yang berperan sebagai agen bioteknologi konvensional dan produk yang dihasilkan. Untuk yang ketiga yaitu menerapkan konsep bioteknologi dalam bidang pangan. Dan yang keempat, membuat rancangan pembuatan produk bioteknologi konvensional. Nah, sekarang adik-adik ada yang tahu pengertian dari bioteknologi? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Ya, betul sekali. Nah, dari pengertian tersebut pasti sudah tahu kan bioteknologi ada berapa jenis? 2, Bu. Betul, ada 2. Apa saja? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Betul sekali. Dari 2 jenis tersebut, siapa yang tahu contoh produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bioteknologi konvensional dulu. Ayo, siapa yang bisa? Pembuatan tempe, roti, keju, yogurt, tape, kecap, dan yang lainnya. Ya, betul. Nah, kalau yang bioteknologi modern, siapa yang tahu contoh produk di kehidupan sehari-hari? Vaksin, bayi tabung, dan antibiotik. Ya, betul sekali. Nah, dari contoh-contoh yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian, apa sih organisme yang berperan dari produk tersebut? Ayo, salah satunya apa? Salah satunya yaitu Rhizopus oryzae untuk proses pembuatan tempe, Bu. Ya, betul. Siapa lagi? Lactobacillus paracasei, Bu, untuk pembuatan yogurt. Betul banget. Apalagi? Ada yang tahu? Itu, Bu, Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Betul, betul. Sudah tahu kan organisme yang berperan sebagai agen bioteknologi. Nah, sekarang apa sih prinsip bioteknologi? Ada yang tahu? Prinsip bioteknologi yaitu penggunaan teknologi, melakukan rekayasa agen biologi, menghasilkan produk atau jasa, dan penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya, terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Ya, betul sekali. Mungkin ada yang mau menambahi?
prinsip bioteknologi yaitu fermentasi, kultur jaringan, analisis DNA, rekombinasi DNA, seleksi, dan persilangan. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam bioteknologi pada umumnya berasal dari golongan jamur, bakteri, dan alga. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi untuk mengubah dan menghasilkan bahan makanan atau minuman, memproduksi protein sel tunggal, zat-zat organik, enzim, vitamin, obat-obatan, dan energi, membasmi hama tanaman, mengolah limbah, serta memisahkan logam dari bijinya. Bagus, sudah paham semua ya? Wah, Ibu senang sekali kalian sudah memahami bioteknologi. Pastinya kalian juga sudah membaca LKPD yang sudah Ibu berikan. Sekarang coba dilihat LKPD-nya. Di situ ada rancangan pembuatan produk bioteknologi. Nah, kalian dalam satu kelas terdiri dari berapa siswa? 20, Bu. 20 siswa. Berarti Ibu akan membagi dalam 4 kelompok ya. Nah, untuk absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan absen 16 sampai 20 kelompok 4. Nah, dipersilakan untuk membuat grup WhatsApp terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Sekarang bisa menentukan produk apa yang mau dibuat. Silakan di list terlebih dahulu di grup kelas. Kalian bisa membuat rancangan pembuatan produk bioteknologi terlebih dahulu yang sudah Ibu siapkan di LKPD, yang berupa judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kegiatan, pembahasan, dan kesimpulan. Dan jangan lupa untuk menyertakan video pembuatan, nantinya akan dipresentasikan di kelas ya. Iya, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Untuk isi dari video tersebut apa saja ya? Oke, di dalam video tersebut kalian bisa menyertakan alat dan bahan, kemudian video pembuatan, dan produk yang sudah dihasilkan. Izin bertanya Ibu, untuk durasi videonya berapa? Untuk durasi videonya bisa 5 atau sampai 10 menit, tergantung kalian membuat produk apa. Pastinya berbeda-beda dari setiap kelompok. Halo, bagaimana? Apakah pembuatan produk video sudah dilakukan? Videonya belum selesai Ibu. Baik, tinggal pembuatan videonya ya. Untuk itu, besok kalau sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan apakah video pembuatan bioteknologi konvensional sudah selesai. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, langsung saja dipersilakan untuk kelompok 1 menayangkan hasil pembuatan produk bioteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan praktikum bioteknologi konvensional mengenai pembuatan. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mengetahui cara pembuatan keju.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu panci, sendok, toples, kain, gelas, wadah, susu, cuka, dan garam. Rebus 2,5 gelas susu hingga mendidih. Aduk terus agar susu tidak lengket pada panci. Diamkan rebusan susu selama beberapa menit setelah mendidih. Lalu tambahkan 4 sendok air cuka untuk memisahkan zat cair pada susu dengan zat padat pada susu. Kemudian aduk rata selama kurang lebih 5-10 menit. Saring menggunakan kain bersih agar dadih terpisah dengan air dadih. Masukkan ke dalam toples. Campurkan dadih yang telah disaring dengan garam kurang lebih 1/4 sendok teh, lalu ratakan. Diamkan dalam lemari es selama 24 jam. Setelah didiamkan dalam lemari es selama 24 jam, didapatkan keju dengan tekstur padat. Tahapan utama pembuatan keju yaitu pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Cuka makan mengandung asam asetat yang dapat menggumpalkan kasein pada susu. Karena asam cuka dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat. Asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit dan bakteri pembusuk makanan. Pada pembuatan keju, garam berfungsi untuk mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Video pembuatan produk bioteknologi konvensional berupa keju sudah bagus. Diberi penjelasan terhadap bakteri dan zat yang terkandung dalam keju. Langsung saja selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menayangkan hasil pembuatan produk bioteknologi.
Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus casei, dan Bifidobacteria sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Pembuatan roti bioteknologi konvensional menggunakan ragi, menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae untuk pengembang roti. Tujuan, mematangkan dan mengempukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti. Bahan-bahan: gandum 500 gram, ragi 11 gram, garam setengah sendok teh, susu kental 2 sendok makan. Bahan-bahan: mentega 150 gram, telur 1 butir, vanili 1 bungkus, isian roti. Langkah-langkah. Satu, masukkan gandum, gula, garam, susu kental, dan ragi ke dalam wadah. Dua, aduk bahan-bahan hingga rata. Tiga, tambahkan air secara perlahan, sesuaikan agar tidak terlalu keras atau lembek. 4. Aduk adonan hingga kalis kurang lebih selama 15 menit. 5. Bentuk dan isi adonan sesuai selera. 6. Diamkan selama sekitar 1 jam hingga adonan membesar. 7. Goreng adonan tadi hingga masak dan merata. 8. Setelah digoreng, hiasi sesuai selera dan roti siap untuk disajikan. Dari kegiatan pembuatan roti tadi, Saccharomyces cerevisiae berperan dalam mengembangkan gluten, mematangkan gluten, mengempukkan gluten, dan menangkap CO2 dari gluten untuk adonan. Kesimpulan,
Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti sangat penting karena berperan sebagai pengembang roti, mematangkan dan mengumpulkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti, sehingga dapat dikatakan saling berjabat tangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2, video pembuatan produk bioteknologi konvensional berupa roti sudah kreatif dan lengkap. Sudah diberi kesimpulan dan penjelasan terhadap bakteri yang terkandung dalam roti. Oke, langsung saja untuk kelompok 3, silakan untuk menayangkan hasil pembuatan produk bioteknologi. Pertama-tama masukkan susu setengah botol ke dalam panci. Lalu angkat dan panaskan dengan api sedang, diaduk sedikit dan jangan sampai mendidih. Setelah panas, masukkan Yakult ke dalam susu sebagai mikroba. Lalu angkat lagi ke atas kompor dengan api sedang. Aduk-aduk sampai mendidih dan tunggu sampai memisah. Nah, seperti ini. Jika sudah terlihat memisah, aduk-aduk lagi hingga mendidih sampai benar-benar mendidih. Jika sudah mendidih, lalu tiriskan ke dalam wadah dan diamkan sampai dingin. Jika hasil fermentasi sudah dingin, lalu saring ke dalam saringan yang sudah disiapkan tadi. Ambil bagian yang putih dan tiriskan. Kemudian siapkan blender, masukkan dan haluskan sampai halus. Setelah halus, tiriskan ke wadah kecil seperti ini dan siapkan es batu. Masukkan hasil tadi dan tunggu sekitar 1 jam. Dan tada, mentega sudah siap digunakan. Terima kasih untuk kelompok 3 atas video pembuatan produk bioteknologi konvensional berupa mentega. Sudah bagus dan cukup lengkap, akan tetapi alangkah lebih baiknya bila diberi kesimpulan dan penjelasan terhadap bakteri atau zat yang terkandung dalam pembuatan mentega. Oke, langsung saja untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4, dipersilakan untuk menayangkan hasil pembuatan produk bioteknologi. Ya, yang pertama ini kita didihkan air, kita mau sterilkan dulu wadahnya nanti untuk menyimpan
yogurtnya. Jadi kita didihkan air. Kalau udah air yang udah mendidih, kita matikan saja. Nah, nanti wadahnya kita sterilkan. Kita akan pakai wadah, bisa yang seperti ini. Kita celupkan saja dia begini. Ini panas ya, jadi harus hati-hati pakai capitan seperti ini. Kalau sudah, kita pindahkan. Tutupnya juga celupkan untuk mensterilkan, karena untuk fermentasi yogurt itu yang paling penting juga adalah wadahnya harus steril supaya tidak ada bakteri ikutan yang masuk. Kemudian kalau kita pakai wadah seperti ini, kita bisa pakai wadah tempat minum seperti ini. Pastikan juga tempat minumnya yang wadah tahan panas ya. Jadi jangan kalau dimasukin nanti dia jatuhnya malah ngepuh kepanasan. Oke, kalau udah angkat. Oke. Oke, yang kedua berikutnya adalah kita hangatkan susu. Susunya dihangatkan sampai suam-suam kuku saja. Jadi tidak perlu sampai mendidih. Oke, ini susunya 250 ml. Susu yang pasteurisasi. Kira-kira susu suam-suam kuku itu, hangat suam-suam kuku itu seperti susu yang akan diberikan kepada bayi hangatnya ya. Jadi kalau kita minum susunya itu bisa kita minum nggak kepanasan. Ya, jadi ini sesekali diaduk sebentar aja. Nah, kemudian gimana cara ngetes ini hangatnya cukup? Ini kita teteskan saja ke sini ya, ke kulit kita. Nah, kemudian kan terasa nih hangat, terus kita cobain. Nah, sini sudah cukup hangat, jadi kita matikan. Oke, berikutnya ini susunya kita tuangkan. Kemudian kita kasihkan yogurt. Yogurtnya harus yang plain. Sebelumnya sendoknya ini tadi kita celupkan ke air mendidih tadi ya. Jadi sendok ini untuk mengambil yogurt juga harus steril. Karena ini 250 ml, maka yogurtnya 1 sendok. Ini kita masukkan ya. Kita aduk aja. Ingat susunya jangan terlalu panas, jadi benar-benar hangatnya benar-benar cuma hangat saja, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bakteri yang ada di yogurtnya, bakteri fermentasi yang ada di yogurtnya bisa mati karena kepanasan. Oke, kalau udah ini langsung aja kita tutup.
Oke, berikutnya ini adalah kita coba pakai susu yang UHT. Kalau tadi susu pasteurisasi, ini adalah susu UHT. Sama ya, tadi kita hangatkan persis seperti tadi. Jadi hanya sampai hangat saja. Jangan sampai suhunya menggumpal ya. Oke, ini sudah cukup hangat, kita matikan. Oke, selanjutnya ini kita tuangkan, kita pakai yang wadah botol ya. Kemudian yang ini kita coba pakai Yakult. Jangan lupa Yakultnya dipastikan dalam keadaan tidak dingin. Nah, kita lihat di sini kalau ada gumpalan-gumpalan itu masih ada bakteri fermentasinya, jadi harus dikocok supaya dia bisa ikut semua masuk ke sini. Pastikan ketika kita membuka ini dan sebagainya, tangan kita dalam keadaan bersih ya. Ini kita masukin aja satu botol. Lalu kita tutup. Oke, kemudian jangan lupa ini kita kocok sedikit, kita aduk ya supaya semuanya tercampur. Oke, yang terakhir kalau udah ini kita akan inkubasi. Jadi kita selimuti dengan serbet seperti ini. Oke, kalau misalkan punya kamu kurang, nanti bisa pakai 2 serbet ya. Oke. Nanti bisa ditambahin. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita simpan dia selama 24 jam. Terima kasih. Kental. Lebih kental. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Video pembuatan produk bioteknologi konvensional berupa yogurt sudah bagus. Akan tetapi seperti kelompok 3 tadi ya, sebaiknya diberikan penjelasan terkait kesimpulan dan bakteri atau zat yang terkandung di dalam yogurt. Produk kalian sudah sangat bagus, sudah runtut pembuatannya.
Dan Ibu juga mengapresiasi usaha kalian dari awal pembuatan sampai akhir. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, mungkin sudah cukup pertemuan materi bioteknologi. Terima kasih atas usaha dan kerja keras kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.